Buntut kasus produksi film porno di Jakarta Selatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo segera memblokir 3 situs internet milik rumah produksi tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut situs-situs tempat disebarnya film porno tersebut sudah dilaporkan ke polisi dan Kemkominfo mendukung penuh proses hukum terhadap 5 tersangka pembuat film porno. Ya pasti kita blokir, pornografi kan merusak masyarakat ya. Sudah ada langkah konkretnya Pak? Nah ini kan situsnya lagi diidentifikasi, nanti kita cek ya. Loh ya pasti dong, gitu loh. Nah itu kan ranahnya aparat penegak hukum, bukan ranahnya kita. Kita kan cuma urusan platform dan situs-situsnya. Sebelumnya pada pertengahan Juli 2023, Polda Metro Jaya membongkar sindikat produksi film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekitar 120 film porno yang telah diproduksi sejak 2022. Tim penyidik Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun menetapkan 5 tersangka, yakni produser, sutradara, juru kamera, penyunting gambar hingga sekretaris rumah produksi. Polisi juga menyita alat-alat produksi seperti kamera hingga komputer. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga ada tindak pidana dalam menyalurkan konten bermuatan pornografi. Dan kemudian didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan atau asusila. 16 pemeran dalam produksi video dewasa tersebut sedang diburu Polda Metro Jaya yang terdiri dari 11 perempuan dan 5 pria. Beberapa pemeran adalah merupakan selebgram dan selebritas. Polisi menyebut proses pemanggilan sudah dilakukan untuk diperiksa dalam waktu dekat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi memburu ke-16 pemeran usai membongkar rumah produksi film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara polisi sudah menetapkan ada 5 orang tersangka dari rumah produksi tersebut. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kemudian apa juga yang latar belakangi sindikat kriminal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sudah ada Kombes Truno Yudo Wisno Andiko dan juga ada pakar kriminolog Adrianus Meliala. Kami juga masih mencoba menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika, namun beliau berhalangan hadir di pagi hari ini. Kita berdiskusi dulu soal ini dengan Pak Kabid dan juga Prof. Adrianus. Selamat pagi Pak Kabid dan juga Prof. Adrianus. Selamat pagi, Risti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi, Pak Truno. Ya, kalau kemarin Menkominfo menyatakan darurat judi online, jangan sampai kemudian Indonesia ini rusak karena darurat pornografi. Pak Kabid, bisa diinformasikan perkembangan dari pemeriksaan terhadap 5 orang tersangka ini seperti apa dan bagaimana kemudian akhirnya polisi bisa mengungkap ada rumah produksi yang memproduksi film porno ini, Pak Kabid? Baik, Mbak Risti, kami jelaskan Polda Metro Jaya sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dengan publikasi ini. Tentunya publikasi ini kan untuk dalam rangka memberikan efek jerah atau deterrent efek ya dalam proses penegakan hukum dan agar menjaga seluruh lingkungan keluarganya. Yang pertama, Mbak Risti, kasus ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ada 5 orang dan kelima ini merupakan bagian daripada kru yang secara terstruktur ya. Ada yang sebagai sutradara, sebagai admin, sebagai sound engineer, terus kemudian juga sebagai kameramen, sekretaris, dan salah satu sekretaris ini juga merupakan talent. Pada perkembangannya tentu Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus sudah meminta pemblokiran terhadap Kominfo, kita tetap berkolaborasi terhadap 3 website tersebut. Kemudian juga langkah yang kita lakukan pada khususnya peristiwa yang terjadi ini di rekening tersangka yang dimiliki pada peristiwa kejahatan ini tentu kita juga lakukan pemblokiran ke bank terkait. Yang ketiga, kita akan meminta lagi kembali ada 16 talent yang akan kita lakukan proses pemeriksaan pada minggu ini khususnya di hari Jumat. Tentunya nanti perkembangan ini kan masih secara simultan ataupun berkesinambungan. Dan kita tunggu hasilnya bersama, Mbak Risti. Oke, berarti pekan ini, Jumat ini akan ada pemeriksaan atau pemanggilan terhadap 16 orang talent. Siapa saja mereka? Betulkah dari kalangan selebgram, Pak Kabid? Ya, betul sekali, Mbak Risti. Kalangan selebgram
ini kan banyak skalanya ya, ada berbagai klaster, tapi tentunya kami tidak konteks pada untuk penilaian tersebut, namun ada di sini tertulis ada 11 ya untuk pemeran wanita, dan kemudian juga ada talent dari pria itu juga ada 5 orang, dan tentunya mekanisme pemanggilan sudah dilayangkan kepada mereka semua. Penyidik tentunya akan bekerja dan mengambil keterangan sebagai statusnya saat ini adalah sebagai saksi, dan bagaimana perkembangannya tentu sama-sama masih kita tunggu, Mbak Disti. Oke, jadi ada 11 orang talent perempuan dan juga 6 talent pria yang kemudian Jumat pekan ini rencananya akan dipanggil begitu ya untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, untuk modusnya sendiri seperti apa? Kabarnya ada 3 situs ya, ada 3 website yang kemudian mereka rumah produksi ini memasarkan lewat situs-situs tersebut. Betul. Kami sebutkan namun secara inisial agar kita lebih bijak ya. Ada tiga website ya atas nama, yang pertama website BS, kemudian KB, dan juga TF ya. Ini yang tadi kami sampaikan sebagai proses pemblokiran. Jadi tersangka I khususnya sebagai sutradara dan admin serta pemilik website tersebut ini secara umum melakukannya membuka melalui Google ya. Kemudian dibuatlah website, mendaftarkan, meregistrasi. Nah, kemudian ini sebagai suatu platform yang digunakan untuk wadahnya produksi-produksi sebanyak 120 film selama kurang lebih hampir lebih dari setahun ini. Begitu Mbak Disti. Oke, lebih dari setahun ini berarti menggunakan platform website begitu. Nah, ini lagi proses pemblokiran. Itu artinya sudah tidak bisa diakses lagi dong untuk memastikan? Ya, kami sudah berkolaborasi dengan Kominfo. Kami juga penyidik sudah menyurati ya. Tentunya kami meyakini ini menjadi bagian daripada prioritas Kominfo bersama kami sebagai penegak hukum, dan harapannya juga kami menghimbau tadi kepada seluruh masyarakat agar bijak, agar publikasi ini tidak menjadi suatu mensosialisasikan, tapi justru untuk memiliki deteran efek yang kuat sehingga semuanya bijak. Oke, Pak Kabid, saya penasaran ini, itu kan kalau tidak salah di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang bisa dikatakan permukiman padat penduduk lah ya. Selain 16 talent yang akan diperiksa, apakah sudah ada pemeriksaan sebelumnya dari saksi-saksi, misalkan dari tetangga kanan kiri, karena bisa dikatakan itu di salah satu permukiman depannya jalan raya begitu ya, rumah produksinya. Rumah produksi ini ada 3 titik. Ya, di Jagakarsa ada 2 titik, kemudian 1 daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. Namun demikian tentu apa yang berkaitan dengan peristiwa, kan saksi adalah orang yang melihat, mendengar langsung, merasakan. Ya, tentunya banyak beberapa keterangan awal dalam klarifikasi ataupun wawancara kepada lingkungan, ini banyak tidak mengetahui pada proses terjadinya. Namun demikian, tentu bagian dari kesaksian juga secara deduktif pada titik-titik TKP pembuatan film tersebut, ini kita lakukan pemeriksaan oleh penyidik. Oke, jadi ada 3 lokasi ya, kami ingin klarifikasi kembali. Betul sekali Mbak Rizky. Oke, saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini kan bisa dikatakan baru ya kita ungkap begitu, ada rumah produksi yang kemudian biasanya memproduksi film gitu yang di bioskop, lalu ini justru mengincar film porno begitu bisa dikatakan. Prof. Adrianus, bagaimana Anda mencermati soal ini, fenomena ini? Dalam studi kriminologi, maka ada yang namanya klaster kejahatan vice, tulisannya vice, ya, di mana di situ tergabung beberapa jenis kejahatan yang dekat-dekat ya, misalnya industri prostitusi, industri pornografi, alkohol, judi, dan narkotika. Lalu kemudian berkembang lagi melibatkan pencucian uang dan kemudian cyber, ya, segala sesuatu yang terkait dengan dunia internet. Maka dengan demikian saya mengharapkan bahwa kejahatan ini, kasus ini tidak dianggap sebagai hal yang sepele, ya, hal yang serius, karena pasti ada kaitannya dengan yang tadi. Bayangkan misalnya ketika seorang yang akan menjadi talent, kalau dia memang mau diiming-imingi dengan uang, tapi kalau misalnya dia tidak mau atau dia dijebak, maka cara menjebaknya adalah dengan narkotika, ya kan? Lalu kemudian nanti pada saat ke depan si produsen ini kemudian lalu membuat variasi film dengan melibatkan anak-anak, maka masuk lagi pada konteks pemaksaan ya, kekerasan seksual pada anak. Jadi
akan berkembang banyak sekali pelanggaran yang akan terjadi kalau industri pornografi ini tidak dieliminasi sejak pagi. Oleh karena itu maka saya berharap bahwa teman-teman kepolisian jangan hanya membatasi pada konteks pornografinya, tapi indikasi pada tadi ya pelibatan atau adanya alkohol, prostitusi, perjudian dan yang lainnya yang biasanya secara kasusal itu kemudian dekat-dekat terjadinya. Demikian. Oke, termasuk juga bisa dikatakan ada juga tindak pidana perdagangan orang begitu ya, Prof, kalau kita bisa lihat? Oh, tidak hanya itu, tapi juga pencucian uang juga gitu ya. Kalau tadi kita bicara mengenai bahwa yang bersangkutan sudah ada uang berapa 500 juta, tentu sebagai satu hasil daripada bisnis haram itu mereka akan ngeri ya kalau masuk ke dalam atau dimasukkan ke dalam rekening koran, ya perusahaan yang nggak jelas, tapi kemudian bisa menghasilkan uang yang banyak. Maka tentu dia kemudian akan pakai dengan nama palsu atau dengan pemilik yang lain yang pada dasarnya sudah masuk pada konteks pencucian uang. Demikian. Oke, Prof. Adrianus melihat cukupkah ini karena motif ekonomi menghasilkan 500 juta per tahun begitu? Anda melihat ada motif-motif di balik ini yang lebih dahsyat? Ya boleh saja dipakai istilah motif ekonomi, tapi ada motif ekonomi di mana orang memang kalau tidak melakukan kejahatan tidak makan ya, itu yang saya kira ya dalam kadar tertentu bisa dimengerti kalau orang berbuat kejahatan konteks itu. Tapi ini motif ekonomi yang lain, ini motif ekonomi yang sudah ingin kaya, ingin cepat kaya dengan cara-cara yang mudah. Jadi saya kira nggak usah kita terima lah penjelasan seperti itu, Mbak. Anda melihatnya apakah ini merupakan bisa dikatakan sindikat, jadi tidak hanya ini saja, kemudian ada juga rentetan di belakangnya atau seperti apa? Karena kalau kita lihat ada 3 situs begitu, ada 3 website yang digunakan. Sindikat pasti, kalau itu diasumsikan sebagai satu kejahatan berkelompok ya. Namun yang menarik adalah bahwa bagaimana proses rekrutmen dari selebgram atau selebriti tadi. Kalau pada awalnya, nah ini dia nih, kalau pada awalnya semuanya memang kena iming-iming uang ya, jadi betul-betul kena permainan pasar saja. Ya ada tawaran dan tawarannya dianggap menarik, lalu kemudian orang mau, maka mungkin itu oke pada titik awal. Tapi lama-lama kemudian akan ada paksaan, ada extortion, akan ada jebakan, akan ada penyesatan. Nah ini sudah masuk pada kelompok yang lain nih yang kita sebut sebagai kelompok organisasi kejahatan yang kemudian banyak sekali memainkan extortion. Jadi ini apa yang terjadi di pasar minggu ini menurut saya fase awal saja ya, pada fase awal yang kemudian akan berkembang menjadi lebih baik lagi, lebih marak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga terkait dengan konteks sosiologis masyarakat ya. Kalau kita melihat pada dunia, pada negara yang maju industri pornografinya, maka salah satu hal yang kemudian diminta kepada mereka yang mau masuk dalam industri ini adalah konsen, kesediaan secara penuh bahwa sadar kalau dia tampil dalam dunia pornografi itu tidak akan ada keberatan dari keluarga, tidak ada keberatan dari keluarga besarnya. Pada konteks masyarakat timur seperti Indonesia, itu yang paling membuat lalu industri pornografi tidak bisa berkembang. Namun ketika sekarang ini ada orang-orang yang dengan sukarela lalu berhubungan seksual di depan kamera, maka itu berarti sesuatu hal yang berubah di masyarakat kita, di mana ketika dia melakukan itu dia tidak perlu anggota keluarganya merasa malu, dia juga tidak perlu membuat merasa malu dalam arti mempermalukan keluarganya. Itu artinya adalah bahwa pada dasarnya terjadi perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Demikian. Oke, Anda melihatnya seperti apa perubahan sosial ini, fenomena ini? Bisa dikatakan kita sebagai orang Indonesia yang punya adat ketimuran yang begitu tinggi, begitu bisa kemudian berubah, berani dalam tanda kutip, tidak memikirkan bagaimana keluarga saya dan seperti apa. Bahkan bisa dikatakan ini diperankan oleh orang-orang yang bisa diketahui publik, selebgram salah satunya. Ya itu indikasi individualistik ya, di mana bonding atau ikatan hubungan antara kita dengan keluarga itu kemudian menjadi amat lemah. Biasanya kalau saya mau berbuat jahat, maka saya akan ingat orang tua saya. Saya akan berusaha agar orang tua saya tidak malu dengan perbuatan saya. Demikian juga keluarga besar. Tapi ternyata melalui kasus ini ada orang-orang yang tidak merasa tidak merasa malu, tidak merasa jengah, tidak merasa perlu keluarganya malu dengan tindakannya itu. Nah itu kan pada dasarnya sesuatu yang patut untuk kemudian menjadi satu question mark ya, dipertanyakan oleh kita semua tentang perubahan sosial di masyarakat kita di Indonesia ini. Demikian. Oke, Prof. Adrianus,
ini pasti sampai 3 situs website, tidak ada yang kemudian kebetulan. Pasti selama ada permintaan, pasti akan ada celah semacam itu. Betul, Prof? Tentu, apalagi kalau kita bicara mengenai kelas menengah Indonesia ya, atau Jakarta yang semakin besar, di mana kemudian sudah punya uang lebih, sudah ada waktu lebih untuk kumpul di rumah, lalu juga punya masalah dengan perkawinan, nah semua lalu kemudian larinya pada entertainment seperti itu, gitu ya. Nah yang kedua adalah bahwa, nah ini menarik karena pelakunya dan juga para produsernya, nah saya nanti akan cross check kepada Pak Truno misalnya, apakah mereka amat yakin bahwa tidak akan ketahuan? Jadi kalau memakai pendekatan berlangganan, maka pasti ada satu ketika di mana mereka lengah, di mana mereka kemudian lalu bocor rahasia dan seterusnya, lalu kemudian terungkap. Dan ini kan yang terjadi sekarang nih. Nah, apakah itu yang terjadi, Pak? Apakah mereka memang lengah atau memang dalam hal ini ada cepu polisi yang masuk ke situ sehingga kemudian lalu kasus ini terungkap gitu. Oke, pasti ada celah-celah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum semacam ini karena memang ada permintaan begitu ya pasti ya, Prof. Adrianus. Betul. Ya, saya ke Pak Kabit. Pak Kabit, soal 3 situs ini yang memang sudah bisa dikatakan sedang pengajuan untuk pemblokiran. Apakah juga tim dari Siber Polda Metro Jaya juga tengah melacak ada kemungkinan adanya situs-situs lain yang tidak teridentifikasi? Ya, Mbak Rizky, tentunya Polda Metro Jaya landasannya kan banyak tugas pokok fungsi dalam dunia siber ya, yang bisa kita lihat perkembangan kejahatan. Dalam hal ini tentu ada suatu langkah-langkah yang dilakukan melalui patroli siber. Patroli siber ini yaitu melakukan deteksi awal ya, yang kemudian mampu melihat potensi-potensi dari kejahatan tersebut. Tadi disinggung juga oleh Prof terkait dengan adanya website ini ya, betul. Jadi website ini kan sifatnya berlangganan atau berbayar dengan skema ketika masuk tentu disuguhi notifikasi untuk pembayaran. Artinya hanya orang-orang tertentu yang melalui langganan. Kemudian kita bisa lihat di sini sudah ada 10.000 viewer, juga 10.000 pelanggan. Artinya begitu kita bisa masuk dan berlangganan, tentu ini kita bisa mendeteksi. Jadi kejahatan-kejahatan seperti ini tentunya menjadi komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya yang menjadi perhatian publik. Maka dari itu kami juga mohon partisipasinya kepada masyarakat untuk bijak melihat media sosial dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, nah untuk pengungkapan kasus ini sendiri, apakah memang dari ada laporan dari warga atau kemudian memang dari pelacakan dari tim siber? Ya, secara teknis mungkin tidak kami sampaikan secara detail, namun demikian tadi kami sampaikan dari Subdit Siber Polda Metro Jaya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini melakukan patroli siber ya. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi secara global, baik komunikasi maupun informasi, tentu perkembangan kejahatan juga menjadi potensial. Ada hal yang positif sebenarnya, namun hal yang negatif tentunya kami bagaimana menjadi suatu deteksi, kemudian melakukan preventif dan bahkan melakukan tindakan atau penegakan hukum seperti ya kasus seperti ini. Ya, tidak menutup semua kasus-kasus yang di siber ini juga masih banyak dan terus berkembang, Mbak. Oke, nah ini kan kalau kita lihat ada 5 orang tersangka ya, perannya masing-masing, ada produser, juru kamera, kemudian bahkan ada sekretaris begitu. Nah, ide awalnya ini siapa yang berperan lebih bisa dikatakan berkontribusi pertama awalnya untuk ide, oh ini bikin seperti ini? Ya, jadi aktor intelektualnya. Iya, Mbak Rizky, tersangka I ini merupakan sutradara, merangkap admin, pemilik website. Jadi ada historicalnya sekira awal 2022 yang bersangkutan ini membuat film dalam genre horor maupun komika ya. Kemudian sekira perkembangannya segmen ini mungkin ya secara kualitas mungkin yang dibuatkan juga tidak memiliki segmen, kemudian beralih dan berpikir ke pembuatan film dewasa. Dari situ kemudian membentuk suatu krunya dan kemudian juga merekrut, tadi juga menyinggung rekrut ini melalui media sosial oleh I ini dilihat dari akun-akun pribadinya yang memang sudah lebih kecenderungan kepada hal-hal yang sifatnya berani ataupun sudah seksi ya, kemudian terjadilah komunikasi dan kemudian kesepakatan dan
kemudian terjadilah produksi pembuatan film dewasa tersebut, Mbak Disti. Oke, menarik sekali. Tadinya awalnya rumah produksi ini memproduksi film horor, kalau Pak Kabit mengatakan. Nah, Prof. Adrianus, kemudian kenapa ada pergeseran? Ini film horor tidak laku ternyata bisa dikatakan kualitasnya, lalu beralih kemudian ke film porno begitu. Jangan lupa bahwa di dunia porn industry atau industri porno itu memiliki atau mendatangkan revenue salah satu yang terbesar di bawah penjualan senjata gelap dalam hal ini ya, gitu. Artinya ini big money nih, ya. Maka kalau orang lalu harus struggle ya dengan kreativitas, dengan mencari posisi, dengan mencari title, kalau membuat film horor tadi dikatakan oleh Pak Truno, maka kalau pada konteks film porno nggak perlu ada teknik-teknik macam-macam, orang datang, gitu ya, orang datang sendiri. Jadi dengan kata lain ceruk pasarnya jelas, ya. Nah, cuma tinggal kemudian lalu mensiasati sistem hukum di satu negara. Nah, ada negara yang dalam hal ini sudah memberikan satu ruang bagi porn industry untuk kemudian eksis dan kemudian bekerja. Bahkan di situ lalu kemudian merekrut ya para talent-talent untuk kemudian masuk di situ. Tinggal kemudian tadi yang saya katakan bahwa kalau saya mau maka tentu saya harus bersedia ada semacam sosial begitu ya. Nah, apakah Indonesia akan ke situ? Itu kan satu lompatan yang saya kira itu menjadi pertanyaan kita semua tuh ya. Dan cikal bakalnya kalau kita tidak tahan sejak sekarang, kalau kita tidak serius sejak sekarang, maka akan bergerak naik ke situ. Untuk itu maka upaya dari Polda Metro Jaya ini menurut saya perlu kita dukung betul ya. Karena tadi agar jangan kita sampai pada masuk tadi ya melegalisasi porn industry di negara ini. Demikian. Oke, jangan sampai ada legalisasi porn industry di sini. Nah, ada 16 talent yang kemudian akan diperiksa pada hari Jumat ini. Apakah memang ada kemungkinan penambahan tersangka? Jawabannya ditemukan usai jeda. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih berdiskusi soal kemudian ada 16 orang yang rencananya akan diperiksa pada Jumat pekan ini terkait dengan peran atau talent dalam rumah produksi film porno begitu. Kita masih berdiskusi dengan Prof. Adrianus dan juga ada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, ini kan Jumat ini akan ada 16 orang talent yang kemudian dimintai keterangan begitu. Statusnya sejauh ini sebagai saksi, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka di luar 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perannya di balik layar? Ya, tentunya kami melihat pada konstruksi perundang-undangan yang mengatur ya, dalam hal ini penerapan undang-undang oleh penyidik, ada 2 undang-undang yang diterapkan. Pertama adalah Undang-Undang ITE, yang kedua adalah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu tentang pornografi. Dalam hal ini tentu kita bisa melihat konstruksinya pada penerapan pasal, memproduksi, memperbanyak, ya, mentransmisikan, kemudian mendistribusikan, kemudian juga memberikan jasa pada undang-undang pornografi. Tentu ini menjadi bagian untuk konstruksi pasal yang akan diterapkan. Kemudian terkait dengan saksi-saksi lainnya, apakah ada berkembang tersangka lainnya? Tentu kita akan melihat pada analisis alat bukti yang didapat oleh penyidik. Dan tadi sekali lagi kami sampaikan secara simultan, sinambungan ini kan proses penyidikan masih berlangsung. Tentu kita tidak bisa berandai, biarkan nanti alat bukti yang menjadi bekerja ya untuk membuktikan ini dan penyidik, dan kemudian kita tunggu hasilnya dari penyidik, Mbak. Oke, itu artinya tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka ya Pak Kabid ya? Betul, mendasarkan pada bukti. Oke, Pak Kabid, untuk 5 orang tersangka ini jeratan hukumnya seperti apa? Apakah dengan undang-undang pornografi saja cukup, tapi juga bisa dikembangkan? Ini apakah ada tindak pidana perdagangan orang di situ, kemudian ada narkotika, bahkan TPPU di sana? Ya, tentunya mekanisme dalam proses standar operating prosedur penyidik, kita akan lakukan ya penyidikan-penyidikan yang sifatnya mendasari pada alat bukti. Kemudian terkait dengan apakah kemungkinan pasal-pasal lain akan diterapkan, biarkan nanti alat bukti yang berbicara. Terkait dengan TPPU, tentu kejahatan ini tadi sudah disampaikan. Ada hasil yang dihasilkan, yaitu senilai uang finansial aja sekitar 500 juta. Dan kemudian ada aset ya dengan kendaraan roda 4, roda 2, elektronik lainnya. Ya, tentu ini akan berbunyi sebagai suatu hasil kejahatan dan tidak menutup kita akan lakukan TPPU. Terkait dengan TPPO tentu nanti alat bukti yang kita bisa lakukan analisis nanti tentunya dari penyidik sebagai pejabat teknis yang akan bisa memberikan konteks penjelasan ini.
Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan, dijerat tidak hanya soal kasus pornografinya saja, namun juga kemudian bisa TPPU, tadi Pak Kabit menyebut ada juga TPPO, bisa saja kemungkinan di sana. Nah, saya ke Prof. Adrianus. Prof, ini kan kalau kita lihat gitu ya, di luar, bukan di Indonesia pastinya ya, hal-hal semacam ini sudah menjadi industri, kemudian industri yang bisa dikatakan menjanjikan. Apakah ini juga menjadi contoh bagi mereka ini, oknum-oknum ini yang kemudian membawanya ini ke Indonesia, dan bagaimana bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Soal mencontoh itu pasti, ya, apalagi dalam dunia yang tanpa batas ini, ya, dengan masuk ke dalam Google atau internet saja itu, lalu hal itu dapat dengan mudah dicontoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada beda dengan kita, karena kita masih punya beberapa undang-undang yang cukup keras, ya. Menarik ini tadi Pak Truno tidak memakai KUHP, ya, karena KUHP kan hanya mengatur soal kesusilaannya gitu. Karena pada konteks undang-undang pornografi itu sudah bicara soal eksploitasi, ya, kalau nggak salah, ya, sudah diperjualbelikan, sudah didagangkan, itu kan berarti sudah dieksploitasi itu gitu, ya. Artinya kita sendiri sudah melihat bahwa ini bukan soal susila lagi nih. Ini udah soal bisnis nih gitu, ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kan banyak situasi kejahatan atau penyimpangan itu dimulai dari fenomena begitu, fenomena yang pelan-pelan diterima sebagai sesuatu yang oke secara bisnis, lama-lama masuk sebagai fenomena sosial yang disepakati, lama-lama kemudian mulai merasuk kepada para pembuat hukum, dan pembuat hukum berubah untuk kemudian mengaksep, ya, atau menerima sesuatu yang terlarang menjadi benar. Semua begitu, ya. Dan kalau kemudian proses ini kemudian juga akan terjadi, maka kita bisa ramalkan bahwa yang hari ini terlarang melalui undang-undang KUHP, ITE, dan juga undang-undang pornografi, lama-lama pelan-pelan akan direvisi itu, akan diamandemen, ya. Kemudian lalu mulai ada semacam pelonggaran, ya, dalam bentuk misalnya kalau sudah berusia 21 tahun misalnya, ya, dan kemudian ada konsen dari keluarga, maka dia boleh masuk dalam bisnis pornografi, dan setiap saat dia bisa in out, ya, bisa keluar lagi kalau dia memang merasa mendapatkan semacam perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pelaku bisnis tersebut, ya. Nah, artinya ini menjadi satu bisnis yang tak bedanya dengan bisnis yang lain gitu, ya, dengan menyampaikan soal moral, soal susila, dan seterusnya. Nah, sekali lagi perlu semacam kesiapan dari semua elemen bangsa terkait dengan situasi itu. Nah, kalau memang kita tidak siap atau belum siap, ya, tadi kita main saja dengan pendekatan normatif seperti yang dilakukan oleh kepolisian, dan kita dukung kepolisian. Demikian. Oke, berarti ada regulasi yang kemudian harus bisa dikatakan direvisi gitu. Melihat adaptasi sekarang sangat cepat begitu, ya. Jangan sampai kemudian tidak hanya darurat judi online saja, tapi juga jangan sampai darurat pornografi. Nah, Pak Kabit, ini kan bisa dikatakan sindikat. Apakah ada kemungkinan juga ini juga terlibat ada sindikat internasional di dalamnya? Ya, tentu Mbak Disti, kita tidak bisa berandai-andai. Tentu kita akan memberikan suatu perkembangan proses penyidikan ini dengan konteks alat bukti yang ada, namun tidak menutup kita terus melakukan penyelidikan dalam proses penyidikan ini terkait dengan apakah ini bagian daripada jaringan-jaringan internasional, ataukah juga untuk maksud dan tujuannya marketingnya ke dunia internasional. Ya, tentu ini tidak menutup, karena dunia siber kan borderless, ya, tidak bisa berbatas waktu, tidak berbatas jarak apapun, semua real time, semua bergerak dengan cepat dinamikanya, dan tentu ini akan kami lakukan proses penyelidikan pada ranahnya ini tentu di penyidik ataupun pejabat teknis, Mbak Disti. Oke, nah ini kan kita juga bisa melihat, ya, ada beberapa tersebar cuplikan video, namun bisa dikatakan dalam fase yang masih wajar begitu, ya, tidak porno begitu. Apakah kemudian ini menjadi kamuflase dari para pelaku ini juga untuk mencari keuntungan? Ya, tentunya ini nanti pakar, ya, termasuk Prof. Adrianus, kemudian sosiolog, mungkin juga psikologi forensik, ya, atau apsifor juga bisa melihat, nanti kita akan libatkan. Artinya begini, tingkat selebritas ini yang direkrut ataupun orang-orang yang terlibat di sini, ini tentu memiliki, tadi Prof juga bilang apakah motif ekonomi menjadi bagian di sini, motifnya ekonomi tentunya. Tapi terkait apakah ini juga dalam rangka meningkatkan engagement, ya, atau meningkatkan popularitasnya,
lain-lain. Tentu ini melalui mekanisme secara pakar, nanti kita libatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan juga menghimbau tadi kepada masyarakat agar bijak, tentunya mengawasi lingkungan keluarganya, dan menjadi bagian perhatian kita bersama, Mbak Risti. Oke, Prof, ini menarik. Tadi Pak Kabit bilang, memang betul ada yang memang selebgram begitu. Kenapa memilih selebgram? Padahal bisa banget dan gampang sekali untuk terdetek. Ada tersebar cuplikan-cuplikan videonya yang bisa dikatakan tidak pornografi begitu. Apakah ini juga merupakan strategi mereka? Ya mestinya begitu ya, tapi boleh nggak saya sedikit pindah switch ya, karena saya tidak menguasai soal itu. Yakni soal mereka yang menjadi tadi pelanggan, ya, menjadi follower. Nah ini apakah kemudian akan terimplikasi dengan konteks pelanggaran pidana, atau semata-mata ini sebagai suatu bentuk perbuatan orang dewasa, ya? Jadi apakah kita hanya melihat mereka sebagai satu bentuk kegiatan kontraktual ya antara saya dengan si pemilik web yang kemudian saya berlangganan gitu ya, sesimpel itu? Atau apakah saya kemudian ya, juga dikenakan sebagai tadi pasal-pasal pidana? Ini menarik karena di pihak lain juga kalau misalnya dalam hal ini lalu saya kira akan cepat atau lambat akan kemudian lalu mulai beredar tuh nama-nama orang yang menjadi member gitu ya. Hati-hati dengan banyak ya, Prof, itu 10.000. Iya, ITE. Jadi saya kira ini juga menjadi suatu pembelajaran sejauh mana kita disiplin ya dalam rangka satu pihak memberantas satu kejahatan, tapi juga di pihak lain tidak kemudian lalu melakukan dengan cara melanggar hukum, gitu ya. Karena bagaimanapun itu satu perbuatan yang sebetulnya perbuatan kontraktual yang tentu saja perlu dilindungi juga dalam konteks regulasinya. Demikian. Oke, itu juga yang kemudian menjadi pertanyaan saya juga ke Pak Kabit. Pak Kabit, ini kan tadi kita sudah bilang oke, yang di balik layar sudah tersangka, jeratannya pornografi. Kemudian untuk yang di depan layarnya, talentnya baru akan diperiksa besok. Nah, bagaimana dengan yang kemudian menjadi pelanggan? Ada 10.000, apa juga bisa dijerat? Ya, tentunya nanti dari penyidik ya sebagai pejabat teknis. Namun kami melihat lagi di sini dalam peristiwa ini kita perlu melihat secara komprehensif yaitu ke hulu. Ya, tadi kami sampaikan makanya bijak dengan media sosial dan juga melihat daripada perkembangan teknologi. Terkait dengan ini tentu kami juga mohon adanya kesadaran kita bersama dalam ya tentunya ini di luar daripada hukum atau peraturan secara positif negara juga terkait dengan asusila kan terkait dengan norma-norma dan juga terkait dengan ajaran agama. Nah, namun demikian kami dari penyidik akan mendalami terlihat dari 10 pelanggan, 10.000 pelanggan dan viewer ini apakah pada konteks alat bukti yang sudah didapati ini merupakan bagian daripada suatu perbuatan pidana. Namun acuannya tetap dalam undang-undang kan mengatur suatu perbuatan pidana ini adalah ada suatu aturan undang-undangnya. Tentu nanti kita akan melakukan kajian melalui penyidik. Begitu Mbak Risti. Oke, nah ini kan kita juga bisa melihat segampang itulah ya, kita ketik keywordnya apa, kemudian muncullah langsung di situ. Walaupun memang ada beberapa tahapan tadi kata Prof. Adrianus. Nah, pengawasannya sejauh ini seperti apa? Jangan sampai kemudian yang sudah diblokir situsnya berganti nama saja. Ya, kita harus melihat secara komprehensif. Tentu terkait dengan peristiwa ini menjadi suatu fenomena. Ya. Tentu ini harus dilakukan langkah-langkah secara helix ya, atau ada di sini kita bisa melihat ada pentahelix, hexahelix. Ini perlu keseluruhan secara menyeluruh agar ini tidak menjadi suatu perkembangan yang terabaikan. Artinya sudah menjadi perhatian publik, maka tentunya di sini perlu adanya langkah-langkah secara tadi saya sampaikan ke hulu ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran komunitas atau masyarakat secara umum, tentu ada dari akademisi, kemudian juga dari pemerintah, termasuk dari penegak hukum kami, dan tidak menutup juga perkembangannya adalah media untuk publikasi ini agar juga ramah dan bijak dalam memberikan publikasi khususnya terkait dengan asusila, dan tentunya ini bermaksud adalah untuk memberikan edukasi dan juga penegakan hukum yang memiliki deteran efek, tidak justru mensosialisasikan sesuatu yang tidak tahu, orang menjadi tahu ataupun anak-anak kita tidak tahu jadi tahu dan kemudian mencari tahu. Nah ini yang harus kita lakukan langkah-langkahnya Mbak Adisti. Oke, ramah dan juga bijak dalam bermedia sosial itu kata kuncinya. Prof, terakhir
soal pengawasan ini kan ya kalau memang yang menjadi apa ya bisa dikatakan pelanggannya memang betul-betul dewasa ya bagaimana gitu kan dia secara sadar dan bisa dikatakan ya secara sadar secara dewasa begitu. Nah, bagaimana ini pengawasannya kalau ditakutkan ini yang kemudian mengakses adalah pelajar, anak-anak di bawah umur segitu gampangnya. Bagaimana pengawasan dari pemerintah khususnya tidak hanya dari kepolisian? Ya tadi saya mengutip kata-kata Pak Truno soal hulu. Ya, kebetulan polisi kan mainnya di hilir nih, ya. Nah, dengan di hulu ini, ya, apakah bagaimana kata undang-undang dan juga bagaimana kata pemerintah sebagai yang mengawasi portal-portal tersebut, gitu ya. Jangan lalu kemudian ada banyak perkecualian kemudahan pada tingkat hulu yang lalu kemudian membuat teman-teman yang ada di hilir ini pontang-panting nih, gitu ya. Nah, maka kalau kita memang punya satu semangat untuk tidak memberikan ruang kepada kegiatan seperti ini, maka itu seyogyanya konsisten dari hulu sampai hilir. Nah, juga perhatikan bahwa pada setiap fase ini permasalahannya beda-beda, ya. Pada fase hulu misalnya itu yang namanya batas negara itu nggak ada lagi tuh, ya. Yang ada adalah negara internet gitu ya, yang lalu punya cara berpikirnya sendiri dan juga punya cara pengawasannya sendiri. Jadi seringkali kita ketika bicara mengenai pengawasan itu kan umumnya bicara mengenai bagaimana negara berbuat. Padahal dalam konteks internet sudah ada mekanisme berbuat sendiri. Sebagai contoh, kalau tadi Mbak katakan mengenai bagaimana kalau diakses anak-anak, jangan lupa bahwa sebetulnya dunia internet sudah punya tuh ya mekanisme untuk misalnya jangan sampai anak-anak mengakses ya dengan cara misalnya memastikan misalnya mengetik beberapa angka, beberapa gambar gitu ya, yang seyoganya itu hanya bisa oleh orang dewasa. Itu kan salah satu contoh kontrol atau screening agar kemudian tidak diakses oleh anak-anak. Nah, tentu apakah itu juga lalu perlu diatur secara regulasi? Kan enggak. Nah, untuk itu maka saya kira negara juga perlu memberikan ruang kepada dunia internet, dunia digital untuk juga mengatur dirinya sendiri. Sebab tadi saya kira juga kalau kemudian lalu dunia internet lalu menjadi begitu dijauhi, tentu lalu menjadi kontraproduktif bagi kita semua. Demikian dari saya. Dan yang perlu diingat juga peran dari orang tua ya, jangan sampai orang tua lengah kemudian ternyata anaknya mengakses situs-situs yang tidak semestinya untuk diakses begitu ya, Prof. Jangan lupa bahwa untuk itu kan sebetulnya berbayar tadi. Iya. Ya, jadi bukan hanya perhatian terkait dengan kegiatan sang anak, tapi juga perhatian terkait dengan keuangan anak. Betul. Untuk tidak memberikan uang jajan terlalu banyak dan seterusnya. Apalagi mengisi saldo dompet digital begitu ya, kira-kira banyak gitu kan. Oke, baik. Pak Kabid terakhir, dari 16 orang yang direncanakan atau dipanggil untuk diperiksa, 16-nya confirm hadir besok, Pak Kabid? Ya, sejauh ini confirm tidak dilakukan ya, namun demikian kita sudah melayangkan surat panggilan. Dalam konteksnya sudah masuk pada ranah proses penyidikan. Ya, tentunya ada mekanisme undang-undang apabila tidak hadir ya, tentu ada mekanisme dalam skema pemanggilan kedua sampai dengan untuk pemanggilan membawa secara paksa. Tapi namun demikian kita lihat perkembangan besok dari penyidik dan semoga ini juga kasus bisa memberikan suatu pembelajaran bagi kita bersama dan bijak kepada seluruh orang tua dan lingkungan keluarganya. Dan sekali lagi saya sampaikan ini adalah publikasi memiliki untuk edukasi dan veteran efek ya, tidak untuk sosialisasi. Begitu Mbak Disti. Oke, butuh pencegahan, penindakan yang begitu tegas. Jangan sampai kemudian industri-industri semacam ini akhirnya menjamur di Indonesia karena bisa dikatakan berbahaya sekali khususnya bagi generasi muda di Indonesia. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dan juga ada pakar kriminologi Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.